Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya rata-rata umur umat itu mengikuti berapa umur nabinya. Berapa umur nabinya wafat, disitulah kisaran umur umatnya. Konon dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam Allah wafatkan genap di usia 1000 tahun. Maka rata-rata umur umatnya pun gak jauh beda dengan umurnya Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun lewat mungkin gak jauh beda dari 1000 tahun. Bisa kurang, bisa lebih. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Maka umur umatnya pun gak jauh beda dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Abul Anbiya Khalilullah, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, Allah takdirkan hidup di alam dunia ini dalam sebuah riwayat 200 tahun usia beliau. Maka umur umatnya pun tidak jauh beda dengan umurnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah riwayat 125 tahun. Maka umur umatnya pun insya Allah nggak jauh beda dengan umurnya Nabi Ismail. Dan jika kita kaji dari sekian nabi, 124.000 nabi dan rasul, 113 rasul dan 25 rasul yang wajib kita ketahui. 5 nabi di antaranya nabi ulul azmi. Di antara sekian banyak nabi yang Allah pilih, yang paling pendek salah satunya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diwafatkan oleh Allah di usia hanya 63 tahun. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan umru ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Maka Al-Fakir menghimbau kepada seluruh pemirsa dimanapun anda semua berada, hati-hati. Tadi disampaikan bahwasanya umur umat tidak jauh beda dengan umur nabinya. Kalau hari ini sudah usianya genap 60 tahun, maka hati-hati. Jangan-jangan sisa usia kita ngikutin Rasulullah tersisa tinggal 3 tahun lagi. Atau jangan-jangan pada hari ini genap usianya sudah ada yang 62 tahun 11 bulan. Subhanallah. Mulai hari ini sudah makan yang enak-enak saja. Mumpung umur tinggal sebulan lagi, manfaatkan sebaik mungkin. Ini hanya sekedar gambaran. Kalau Rasulullah wafat di usia 63 tahun dan andai pun lebih dari Rasulullah, ingat dalam surah Yasin yang mungkin sering kita baca, Allah menyampaikan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Allah menyampaikan jika setiap hamba, jika ada hamba yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kembalikan khitohnya kembali seperti anak-anak. Subhanallah. Jika kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ini, seolah-olah ini menjadi teguran untuk kita semua. Jika kita perhatikan, tidak sedikit ada orang tua kita yang sudah sepuh, usianya 70 tahun, bahkan ada yang usianya 80 tahun sampai 100 tahun. Tidak jarang kita jumpai kelakuan mereka berubah lagi seperti anak-anak. Ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kembalikan khitohnya kembali seperti anak-anak. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang 5 kesempitan. Hadis ini sangat populer. Jika disebutkan dalam sebuah riwayat hadis berbahasa Arab, mungkin jarang orang yang paham. Namun ketika diuntaikan melalui syair, saya yakin banyak yang tahu dengan hadis ini. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini adalah nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Apa aplikasi dari nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Manfaatkan sebaik-baiknya nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah menyampaikan, khairun nas man tada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya,
maka semakin panjang pula amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tada umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya bukan semakin panjang amal kebaikannya, namun sebaliknya malah justru meningkat perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan pernah kita berpikir mumpung saya masih muda, manfaatkan masa muda kita, perbanyak maksiat, perbuat dosa, kita puas-puasin masa muda. Bahkan tidak sedikit ada orang yang punya komitmen kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masya Allah. Ini satu falsafah atau komitmen yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Masa muda ayo kita puas-puasin maksiat, kapan lagi? Nanti di saat tua tinggal tobatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas sebuah komitmen orang-orang yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mendahului ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya usianya sampai lanjut sehingga dia puas-puasin maksiat, nanti kalau sudah tua baru taubat. Iya, kalau memang itu yang terjadi. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia bermaksiat, dia berbuat zina, dia minum minuman keras. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia lagi nyekek botol, tiba-tiba disitulah ajal datang. Maka bisa dipastikan matinya dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ini yang sangat kita hindari. Maka manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Allah berikan harta kepada kita, manfaatkan di dunia ini untuk berbagi, bersedekah. Berbahagialah kita di saat Allah memberikan keran rizki. Rizki itu harus kita jadikan sebagai ladang amal kita nanti.